hari ini. Mari kita akan berdoa sebelumnya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini Bapa. Kami mau katakan hari ini Tuhan, tidak ada keadaan apapun yang tidak dapat membuat kami bersyukur di hadapan Engkau. Kami berterima kasih buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Hari ini Tuhan, mari Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami Tuhan. Engkau memberkati Tuhan ucapan syukur kami Tuhan di dalam ibadah kami Bapa. Kami mau rayakan Tuhan, kami mau rayakan Tuhan kematian atas kehidupan kami ya Bapa. Kami sambut anugerah Tuhan yang berlimpah atas kehidupan kami Bapa. Tuhan, mari Kau berkarya di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami menyerahkan dari awal sampai pada akhirnya. Kami merindukan pertemuan dan perjumpaan yang indah dengan Engkau. Dan kami rindu Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami ya Bapa. Kami serahkan Tuhan, dan kiranya Tuhan biarlah ibadah hari ini Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam hadirat-Mu menyediakan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku bersujud dan berseru, dalam hadirat-Mu berhiaskan kekudusan, seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersyukur dan berseru, Tuhan Allah semesta.
kuduslah Tuhan. Alam semesta pun tahu Engkau. Alam semesta Allah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku selalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Selalu besar pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Selalu mahal, selalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah ayat 6, 20. Saudara-saudara yang di rumah dan saya, sama-sama katakan dengan iman. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi, kita sama-samakan. Serukan dengan suara yang paling nyanyi. Katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah
Dia mau mati bagi aku dan engkau. Harganya mahal. Dirimu dan diriku sangat mahal di mata Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama bergoyang untuk Tuhan.
bersukacita karena Tuhan. Amin. Karena itulah menjadi kekuatan bagi kita. Makasih Tuhan. Worthy is the Lamb of God. Hanya Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Engkau saja yang layak Tuhan. Ini kami memperingati kematian-Mu 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Berbicaralah pada setiap kami. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini dan juga yang menonton streaming live menemukan kekuatan yang baru, dipulihkan, dan kami semakin sempurna seperti Kristus. Kami boleh menghargai hidup yang Engkau beri. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, agar cuma nama Tuhan yang dimuliakan, yang siap untuk menerima firman Tuhan dan melakukan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Hari ini kita ada dalam peringatan 2000 tahun yang lalu Yesus mati di kayu salib. Kita masuk dalam Jumat Agung. Dia mati supaya engkau dan aku hidup. Amin. Dia mati supaya engkau dan aku hidup. Ada pertukaran yang terjadi di kayu salib. Kalau dia tidak mati, maka saudara dan saya tidak bisa hidup. Kalau dia tidak mati, saudara dan saya tidak bisa hidup. Saudara terkasih, kematian adalah musuh terbesar
Saya mau bilang kematian adalah musuh terbesar dari kehidupan manusia. Kematian adalah musuh terbesar dari kehidupan manusia. Kenapa manusia harus mati? Kenapa manusia harus mati? Karena upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi syukur kepada Allah, harusnya saudara dan saya hanya akan berakhir di tanah 2 kali 1 meter. Harusnya saudara dan saya cuma hanya akan berakhir di tanah 2 kali 1 meter dan tidak ada kehidupan lagi. Tetapi yang ada adalah kematian yang kekal. Sebab upah dosa adalah maut. Semua manusia sudah berbuat dosa sehingga tidak ada kehidupan, tetapi yang ada cuma maut. Tetapi jelas dikatakan syukur kepada Allah, ada karunia di dalam Yesus yang sudah mati 2000 tahun yang lalu. Karena dia mati, maka saudara dan saya hidup. Haleluya. Boleh katakan kanan kirimu yang di rumah juga, karena dia mati kamu bisa hidup. Kalau dia gak mati, kamu gak akan hidup hari ini. Kalau dia gak mati, saudara dan saya gak akan hidup hari ini. Yesus mati 2000 tahun yang lalu, ada pertukaran di sana. Yesus mati 2000 tahun yang lalu sehingga ada jalan ke sorga. Itu sebabnya dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia memberikan anaknya supaya yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu makanya Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa di sorga jika tidak melalui aku. Ketika Yesus mati 2000 tahun yang lalu, jalan ke sorga yang harusnya sudah tidak ada, yang rusak, kembali ada, dipulihkan oleh karena darah Yesus yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya hari ini kita bisa bilang, hai maut, di mana sengatmu? Keren gak saudara? Saya sudah bilang, musuh utama dalam kehidupan manusia yang paling besar adalah kematian. Musuh utama kehidupan adalah kematian. Tetapi Yesus mati supaya saudara dan saya bisa hidup. Sehingga hari ini kita bisa bilang, hai maut, di manakah sengatmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab sengat maut telah ditelan di dalam kematian Yesus. Kita bisa sekarang bilang, sebab dia hidup, ada hari esok. Sekarang kita bisa bilang, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup berarti sebab dia hidup. Haleluya. Saudara, kalau Yesus tidak pernah mati, gak ada itu hari esok. Itu sebabnya hari ini kita yang mati di dalam Tuhan sekalipun bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena Yesus sudah membuat jalan ke sorga. Jika Yesus tidak pernah mati, saudara dan saya tidak pernah hidup. Oleh karena Yesus mati, hari ini kita bisa bilang, di mana sengatmu? Maut yang mengerikan itu tidak lagi mengerikan. Sebab kehidupan ini tidak hanya hari ini, tetapi setelah ini kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Janji Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup yang kekal. Akulah jalan, akulah kebenaran, kata Yesus, dan akulah hidup. Dan hari ini tema besar dari Jumat Agung dan Paskah Rock 2020, The Prince of Life. Saya mengartikan dengan tema dalam bahasa Indonesia, Sang Pemberi Hidup. Sang Pemberi Hidup. Kapan The Prince of Life itu dikatakan? Kita buka ada di Kisah Rasul 3 ayat 15. Kalau dalam terjemahan Indonesia tidak disebut The Prince of Life, tetapi pemimpin kepada hidup. Pemimpin kepada hidup. Kisah Rasul 3 ayat 15. The Prince of Life. Dalam bahasa Inggris boleh ditampilkan. And kill the Prince of Life, whom God had raised from the dead, whereof we are witness. Dan telah membunuh Pangeran kehidupan,
yang telah dibangkitkan dari mati oleh Tuhan, di mana kita adalah saksinya. The Prince of Life. Tema hari ini adalah Sang Pemberi Hidup. Katakan kanan kirimu, Sang Pemberi Hidup. Kita sedang memperingati Dia, The Prince of Life, Sang Pemberi Kehidupan. Saudara terkasih, itu Kisah Rasul 3 ayat 15. Dikatakan oleh Petrus ketika dia berkhotbah di Serambi Salomo. Kalau saudara masih ingat, hari itu ada orang lumpuh yang biasa untuk meminta-minta di gerbang indah daripada bait Allah. Kemudian Petrus bilang, padaku tidak ada emas dan perak, tetapi demi nama Yesus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Haleluya. Saudara terkasih, hari itu Petrus berkata, dan kemudian orang-orang tercengang-cengang, orang-orang bingung. Kemudian Petrus berkhotbah dengan luar biasa. Dia bilang hari itu, kenapa kamu bingung melihat ini? Ini bukan aku yang mengerjakannya, bukan karena kesalehan aku, tetapi karena Dia yang sudah kau bunuh itu. Tetapi Allah telah membangkitkan Dia. Dialah yang bernama The Prince of Life, Yesus Kristus Tuhan, Sang Pemberi Kehidupan. Saudara, hari ini kita bisa hidup karena ada Dia, Sang Pemberi Hidup. Dia mengerjakannya karena Dia mengasihi engkau dan aku. Saya ingat satu lagu lama. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhan ku telah mati. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh dekat kaki Yesus. Sana ku dapat ampun dosa. Saya terbiasa setiap kali masuk dalam Jumat Agung, saya selalu mengambil waktu untuk berdiam diri. Saya merenungkan, ku ingat cintanya Tuhanku. Kalau bukan karena kematiannya, saya gak hidup hari ini. Kalau bukan karena kematian Yesus, tidak pernah ada jalan ke sorga. Sebab Dialah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Jika Yesus tidak pernah mati 2000 tahun yang lalu, saudara dan saya hari ini tidak hidup. Itu sebabnya kita memanggil Dia The Prince of Life, Sang Pemberi Kehidupan. Karena Dia hidup, karena cintanya saudara dan saya boleh hidup. Di kayu salib terjadi pertukaran yang luar biasa. Allah menaruh dan menumpahkan seluruh amarahnya kepada Yesus. Allah menumpahkan seluruh kemarahannya kepada dosa dunia, kepada Yesus yang di kayu salib. Itu sebabnya dikatakan, terkutuklah orang yang disalib. Yesus mengambil kutuk supaya saudara dan saya hari ini tidak lagi hidup dalam kutuk. Yesus mati supaya saudara dan saya hari ini tidak mati tapi hidup. Yesus hari itu bukan sakit lagi, Dia tersiksa. 2000 tahun yang lalu Dia mengalami yang namanya penyiksaan, pembantaian, supaya hari ini oleh bilur-bilur yang kau dan aku bisa disembuhkan. Ada pertukaran yang luar biasa dikerjakan karena kasih-Nya. Itu sebabnya kita harus selalu ingat, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya, ku datang pada salib Yesus. Sana
Saudara, Yesus yang tidak berdosa, tidak pernah melakukan dosa. Dia dicobai tapi tidak pernah berdosa. Disamakan dengan dosa. Kita baca di situ, dia disamakan dengan penjahat. Hari itu dia sama dengan penjahat. Bahkan waktu diminta siapa yang akan dilepaskan, Yesus atau seorang pembunuh kejam, orang-orang memilih untuk memilih yang dilepaskan pembunuh. Tetapi Yesus yang tidak bersalah dan tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena pelanggaran saudara dan saya. Dia yang bukan kutuk dijadikan kutuk oleh karena pelanggaran saudara dan saya. Dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Saudara, Yesus jadi kutuk, padahal dia bukan kutuk, dia bukan orang berdosa. Dia dijadikan salah, dia dijadikan dosa oleh karena saudara dan saya. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Hari itu terjadi pertukaran yang luar biasa. Saya suka sekali Yesaya 53 ayat 2-5. Saya akan bacakan buat kita semua. Yesaya 53 ayat 2-5. Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Hari itu 2000 tahun yang lalu Yesus tidak lagi tampan, dan semaraknya juga tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi apa yang terjadi hari itu di kayu salib? Waktu orang melihat salib dianggap sebagai kehinaan. Dikatakan terkutuklah orang yang disalib. Sampai hari ini pun ada banyak orang yang menyangka salib sebagai kebodohan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ada pertukaran di sana, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi dikatakan ada pertukaran di sana. Salib yang dikatakan kehinaan, salib yang dikatakan kutuk, dia menjadi kutuk. Tetapi sebenarnya kesalahanmu dan kesalahan akulah yang ditanggungnya. Kita mengira dia kena tulah hari itu, kasihan sekali. Tetapi hari itu Yesus mati supaya saudara dan saya hari ini hidup. Bahkan dikatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang, pencuri datang, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya kamu hidup dan memilikinya dalam segala kehidupan, dalam segala kelimpahan. Boleh bilang kanan kirimu, Yesus datang supaya kamu hidup. Amin. Ingatkan dia, jangan takut. Jangan takut, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Kita tidak takut lagi mati. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah kematian. Untuk apa artinya hari ini kita hidup jika tidak lagi hidup di kehidupan yang akan datang? Tetapi karena Yesus hari ini, kamu dan aku boleh hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Siapa yang bisa mengerjakan itu? Cuma Tuhan Yesus. Cuma Tuhan Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Bicara hidup itu bicara segala sesuatu yang hidup. Kita punya Allah yang hidup. Itu sebabnya hari ini kita tidak lagi khawatir. Saudara terkasih, bicara kehidupan, semuanya hidup. Rumah tangganya hidup, cintanya hidup, segala sesuatunya hidup. Pelayanannya, imannya, keluarganya boleh hidup di hadapan Tuhan. Dan cuma Yesus yang bisa mengerjakannya. Kita mau tepuk tangan dulu buat dia, sang pemberi hidup. The presence of life. Kalau tidak ada Yesus, saudara dan saya dan hari ini tidak bisa hidup. Haleluya.
Saudara terkasih, Allah menumpahkan semua kemarahan kepada Yesus. Bayangkan seluruh kemarahan akan kejahatan manusia dari dulu sampai hari Yesus disalib, dan yang akan datang ditimpakan semua kepada Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Puji Tuhan. Oh haleluya. Ada banyak orang tidak menghargai darah Yesus. Ada banyak orang yang masuk Jumat Agung pakai hitam-hitam, tapi setelah itu dia kembali berbuat dosa. Yesus mati supaya kau dan aku jadi orang benar. Yesus mati supaya kau dan aku dibenarkan oleh Allah. Saudara terkasih, supaya kita hidup, kita bisa beroleh hidup yang kekal, sehingga kita memperoleh sorga dan bukan neraka. Itu sebabnya kita bisa bilang Dia nama yang luar biasa. Dia nama yang begitu luar biasa. Ada satu pujian, itu nama yang indah, nama Yesus. Yang di rumah juga boleh nyanyi lagu ini. Yesus bangkit, Dia mati, Dia memberi hidup, sehingga Dia jadi nama yang hidup. Nama yang hidup adalah nama Tuhan Yesus. Itu nama yang indah, nama yang amin. Itu nama yang indah dari surga, mulia, bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama siapa? Nama Yesus yang indah, yang ku Jesus. Oh, ada nama yang indah karena Dia sudah mati. Kalau Dia tidak pernah mati di kayu salib, Dia tidak menjadi nama di atas segala nama. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Filipi 2, Dia mengosongkan dirinya menjadi taat sampai mati di kayu salib. Oleh sebab itu Allah begitu meninggikan Dia dan menjadikan Dia nama di atas segala nama. The Prince of Life, Jesus, jalan, kebenaran, dan hidup, sehingga orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Itu nama yang luar biasa, nama yang indah. Bimbang takut diusirnya, hati susah dihiburnya. Dosamu yang semerah kermizi sekalipun dijadikannya putih oleh karena kematiannya di kayu salib. Saudara terkasih, alangkah kita orang-orang yang beruntung, karena hari ini kita boleh menerima darah Yesus. Karena hari ini kita boleh memperingati kematian Yesus di kayu salib. Haleluya. Saudara terkasih, Dia dijadikan dosa oleh karena dosa dan saudara dan saya. Yesus menjadi nama di atas segala nama. Nama yang menyelamatkan, nama yang memberi hidup, nama yang memulihkan, nama yang melepaskan kutuk. Dahsyat. Ada banyak orang di luar sana masih terikat dengan kutuk. Tetapi hari ini saudara dan saya yang percaya kepada Yesus tidak lagi hidup dalam kutuk, tetapi dalam kebenaran Allah. Itu adalah hadiah yang luar biasa. Maka itu kalau ada orang yang masuk dalam peringatan Jumat Agung tetapi tidak merasakan sesuatu di jiwanya, ada yang salah sama dia. Harusnya Jumat Agung menjadi peringatan yang luar biasa. Yesus selalu bilang, ingatlah akan aku setiap kali engkau memakan tubuhku dan meminum cawan ini. Ingatlah akan aku. Saudara, Yesus sang pemberi hidup. Darahnya tercurah mahal, sehingga saudara dan saya punya kehidupan yang kedua. Yang sudah mati jadi hidup lagi, sehingga saudara dan saya bisa memiliki the second life, kehidupan yang kedua. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Darahnya tercurah mahal supaya kamu dan aku punya kehidupan kedua. Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu,
bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia mati supaya kau dan aku boleh hidup, hidup yang kedua, hidup yang luar biasa. Dikatakan aku memberi hidup. Hidup itu Zoe, yang sebenarnya hidupnya Allah. Hidup yang tadinya tidak bermakna menjadi hidupnya Allah. Itu bicara bukan kuantitas, tetapi hidup yang berkualitas seperti hidupnya Allah. Yesus mati bukan tidak ada tujuan, supaya saudara dan saya bisa memiliki kehidupannya Allah, kehidupan yang berkualitas, kehidupan yang dibenarkan oleh Allah. Sebab kita telah ditebus dengan darah yang mahal, yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bahkan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, deklarasi ayat yang tadi kita baca. Atau tidak tahukah kamu? Nah ini, ada banyak orang yang tidak tahu. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, itu terjadi pertukaran. Kita jadi kehilangan hidup yang lama, karena kalau kita pakai hidup yang lama kita nggak bisa masuk ke surga. Dan kita memiliki hidup yang baru, Zoe, hidupnya Allah, hidup yang berkualitas, sehingga kepemilikan hidup bukan hidup kita lagi. Makanya tadi diingatkan, atau tidak tahukah kamu? Coba kamu cek dulu kanan kirimu, tahu nggak dia? Ini sampai Alkitab bilang tidak tahukah kamu? Artinya ada banyak orang percaya yang tidak sadar. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Allah yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Ayat 20. Sebab kamu telah dibeli. Saudara, kalau orang budak dibeli, dia menjadi milik tuannya. Apapun yang terjadi, dia jadi milik tuannya. Kamu telah dibeli, dan harganya lunas dibayar. Yang mestinya tuh masuk neraka, nggak tahu diri kalau hari ini kita nggak menghargai darah Yesus. Mestinya kita nih nggak bisa hidup seperti ini. Dan setelah mati, kita udah pasti mati kekal. Tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal, darah yang nggak bisa dibayar karena terlalu mahal. Seluruh isi dunia ini pun tidak bisa bayar darah Yesus. Diberikan gratis bukan untuk disia-siakan, karena tidak satu pun yang bisa membayar darahnya. Lunas dibayar, karena itu ada karenanya. Yesus mati supaya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hari ini orang-orang yang memperingati kematian Yesus, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Tidak boleh kematian Tuhan Yesus jadi sia-sia. Kematian Yesus mesti berharga. Ketika kau memperingati, bukan sekedar hari ini kita bersedih-sedih saja tetapi tidak ada hasilnya. Muliakan Allah dengan tubuhmu dan tubuhku. Muliakan Allah dengan semua yang kita kerjakan hari ini, sebab kematiannya sangat amat berharga. Saudara terkasih, terjadi pertukaran di situ, sehingga hidup kita bukan hidup kita lagi. Itu sebabnya kita bilang, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. 2 Korintus 5 ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, bukan cuma untuk kita, tapi untuk semua orang di dunia ini. Yang mendengar streaming live hari ini, saya mau bilang sama kamu, Yesus mati buat kamu. Yesus mati buat kamu supaya kamu hidup. Ada keselamatan di dalam Yesus. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup. Jadi Yesus mati supaya orang hidup. Sekali lagi saya mau bilang, Yesus mati supaya orang itu bisa hidup. Kalau Yesus tidak pernah mati, tidak pernah ada kehidupan. Itu sebabnya kita panggil dia the Prince of Life, sang pemberi hidup. Ingat, kalau dia tidak mati, tidak ada hidup. Yesus mati supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi untuk apa Yesus mati? Supaya kita hidup, punya hidup yang kedua. Hidup yang seperti apa? Tadi saya sudah bilang, hidup yang memuliakan Allah.
Muliakan Allah dengan hidupmu. Yes. Gak ada lagi waktunya main-main. Kedatangan Yesus sudah di ambang pintu. Jadilah kudus sebab aku kudus. Kemudian hidup ini bukan milik kita lagi. Supaya kita yang hidup tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk kita. Haleluya. Hidup ini bukan milik kita lagi, saudara. Sehingga semuanya, bahkan sampai apapun yang kita miliki, menjadi milik Tuhan. Semuanya yang kita punya menjadi milik Tuhan. Ini hidupnya yang Dia berikan. Sehingga kita harus menghidupi hidupnya Dia. Ada pertukaran. Coba saudara bayangkan, ada pertukaran. Virginya udah gak ada, tetapi Kristus. Kristus. Jadi ketika kamu dihina orang, perlukah kau membalas? Tidak perlu. Ingat, Alkitab mencatat tidak satu kata-kata pun. Yesus membalas 2000 tahun yang lalu, seperti jam seperti ini. Yesus sedang disiksa, dibantai. Dia tidak membalas. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Tidak satu kata kutuk pun yang keluar. Bahkan Dia bilang, ampunilah mereka, ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ketika hidup kita menjadi hidup Kristus, tidak ada keakuannya lagi, tetapi hanya Kristus yang hidup di dalam aku. Karena sudah terjadi pertukaran di sana. Aku ditebus supaya aku hidup, tapi bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Sehingga hidup yang kumiliki sekarang hanya karena anugerah di dalam anak Allah, Yesus Kristus Tuhan. Tidak lagi ada akunya, tetapi yang ada hanya Kristusnya. Adakah hari ini orang melihat hidupmu? Orang melihat Kristus. Hidup ini tidak lagi menjadi milik kita. Kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Tuhan katakan di dalam Alkitab, orang yang hidup di dalam Dia wajib hidup seperti Kristus hidup. Coba sekarang ingatkan kanan kiri kita, wajib hidup. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Kalau kira-kira Kristus ada di kesusahan seperti ini, zaman corona, apa yang Yesus lakukan? Haleluya. Yesus pernah sedih ketika mendengar Yohanes Pembaptis mati, dipotong kepalanya. Dia hendak ingin menyingkir. Dia hendak ingin menyingkir ke tempat yang sepi, lewat jalan danau hari itu. Tetapi ketika dia sampai di seberang, ternyata orang-orang banyak mengikuti dia lewat darat. Apakah Yesus jadi menyepi? Apakah Yesus jadi menyingkir? Tidak. Dia memberitakan firman, Dia menyembuhkan orang sakit, bahkan memberi makan 5.000 orang. Haleluya. Saudara terkasih, kalau Yesus ada hari ini, kita wajib hidup seperti Kristus hidup. Pasti Kristus akan tetap memberi hidup buat orang lain. Stay at home, diam di rumah, tapi bukan berarti kamu tidak memberi hidup untuk orang lain. Hari ini ingat, kita diberi hidup supaya kita memaksimalkan hidup yang hari ini. Supaya kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Kristus, untuk kebenarannya. Supaya kita tidak lagi hidup sembarangan, tetapi supaya kita hidup kudus. Tubuh kita memuliakan Tuhan. Hormati, hargai darah Kristus yang dicurahkan buat saudara dan saya. Hidup saudara dan saya harus benar. Sama-sama katakan sama saya, harus hidup benar. Hey, don't worry. Orang hidup benar, Tuhan tahu semuanya. Ada berkat-berkat yang selalu luar biasa dalam hidup orang benar. Yes. Gak usah kejar yang lain. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua itu ditambahkan kepadamu. Aku menyaksikan dalam situasi yang sulit seperti ini, sekalipun orang-orang yang hidup benar tetap mendapat berkat dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Tinggal bagaimana saudara dan saya bisa hidup benar. Hargai kematiannya di kayu salib. Ingat cinta Tuhan kita. Dan hari ini muliakanlah Tuhan dengan hidup kita. Hidup ini udah bukan punya kita. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Perhatikan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Sama-sama katakan, untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu
engkau telah sembuh. Di hari ini saudara, kita harus memiliki hidup dalam kebenaran. Percaya, kalau hari ini kehidupan kita sulit, orang benar tetap akan ditolong Tuhan. Orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan hari ini kita hidup benar, bukan cuma karena kita ingin diberkati, itu bukan alasannya, tapi karena Yesus sudah hidup bagi kita, sudah mati bagi kita, sehingga hidup ini tidak akan kita sia-siakan. Hidup ini gak akan sembarangan lagi, haleluya. Tapi kita akan muliakan Yesus dengan hidup kita. Kita tidak punya kepemilikan atas hidup ini, tapi semuanya kita berikan untuk kemuliaan Tuhan, Sang Pemberi hidup. Hidup ini tidak boleh sia-sia. Karena salibmu, aku hidup. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Yang di rumah, saya percaya sudah menyiapkan roti dan juga sirup bisa sebagai lambang, sebagai persekutuan kita dengan darah Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan, Yesus. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan. Engkau mati supaya kami hidup. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus. Kaulah segalanya. Sebab kalau Dia tidak pernah mati, kau dan aku tidak pernah hidup. Lalu Ia mengambil roti, angkat roti tinggi ke atas kepala. Dia mengambil roti, Dia mengucap syukur.
Dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingatlah dia setiap kali kamu memakannya. Kita makan dan kita percaya dengan sungguh dalam nama Yesus. Demikian juga pada malam itu, dibuatnya dengan cawan. Sesudah dia makan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu meminum. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Minum, percaya dengan sungguh dan jangan berbuat dosa lagi. Dalam nama Yesus. Oh Jesus. Mari kita semua mengucap syukur. Ingat dia setiap kali engkau dan aku masuk dalam peringatan kematian. Kami mengingat engkau Tuhan. Kami mengingat engkau Tuhan. Setiap kali kami makan dan kami minum roti dan anggur ini. Oh Jesus. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kaki Yesus. Salahku dapat ampun dosa. Aku datang Tuhan, ku datang pada salib. Engkau yang hari ini sakit, engkau yang hari ini berdosa, aku mau bilang datang pada salib Yesus. Engkau menerima pengampunan, engkau menerima kewajiban. Yang ku jatuh, yang ku jatuh pada kaki Yesus. Dan aku tidak ampun dosa. Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh, ya ku jatuh pada kaki Yesus. Dan aku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib Yesus. Ku ingat Jesus, cintanya Tuhanku. Biar ku jatuh, biar ku jatuh pada kaki Yesus. Salahku dapat ampun dosa. Biar musik terus angkat pujiannya dengan lembut. Aku berdoa untuk orang-orang yang di rumah. Datang pada salib Yesus. Dia akan menyembuhkan engkau. Menyembuhkan engkau dari semua kutuk, dari semua sakit hati, dari segala sesuatu.
dan percaya di dalam Dia ada kehidupan. Bukan cuma kehidupan yang sekarang, tetapi kehidupan yang akan datang. Datang pada kaki Yesus, kau menerima pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, hanya Yesus yang bisa membuatnya menjadi putih seperti salju. Hari ini, ambil komitmen, hidupku untuk Tuhan. Hidupku akan memuliakan Tuhan, agar hidup yang Dia beri tidak sia-sia. Aku berdoa Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, firman Tuhan menyembuhkan, bilur-bilur Yesus memulihkan. Kami percaya, maut di manakah sengatmu? Bagi kami hidup kini adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Dan kalau kami hidup, kami harus memuliakan Tuhan. Aku memberkati setiap orang yang masuk dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Haleluya, amin. Selamat Jumat Agung, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yeay. Hey! Yeah.